Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Fadilati Rahayu. Saya merupakan mahasiswa D3 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi fisiologi tentang persalinan normal. Setelah 9 bulan masa kehamilan, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah persalinan. Proses persalinan membutuhkan proses yang tidak sama pada masing-masing ibu hamil. Ada yang persalinannya cepat, sedang, dan membutuhkan waktu lama. Namun secara umum, ada 4 tahap persalinan atau biasa disebut dengan kala. Berikut ini adalah tahapan persalinan normal yang harus Mom tahu. Tahapan pertama atau kala 1 atau kala pembukaan. Tahapan pertama, proses lahir normal dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim. Pada persalinan pertama kali, fase ini umumnya langsung selama 14-15 jam. Tetapi berbeda jika mom sudah pernah mengalami persalinan lebih dari 1 kali. Biasanya akan berlangsung lebih cepat. Tahapan pembukaan juga disebut istilah bukaan, dilihat dari seberapa mulut rahim membuka. Pembukaan 1 artinya mulut rahim terbuka 1 cm dan seterusnya sampai bukaan lengkap atau bukaan 10 di mana mulut rahim telah terbuka 10 cm dan bayi siap dilahirkan. Tahapan kedua atau kala 2 atau kala pengeluaran atau disebut juga mengejan. Tahapan kedua persalinan atau kala 2 adalah proses pengeluaran bayi dari rahim, ditandai dengan kontraksi dengan jeda lebih sering dan semakin kuat secara perlahan. Posisi bayi akan turun ke jalan lahir. Tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan moms bersabar tunggu bayi turun sebelum memperbolehkan moms mengejan. Barulah ketika pembukaan sudah lengkap hingga 10 cm, moms diminta mengejan. Kadang sulit menahan keinginan mengejan. Moms bila bayi sudah berada di bawah panggul dan panduan bidan, moms akan dipandu kuat di saat yang tepat dan mendorong kepala keluar. Biasanya dengan 2-3 kali mengejan, kepala si kecil akan menyamping, kemudian berputar balik untuk siap menuju jalan lahir. Jika ini persalinan pertama kali, maka kala kedua ini akan berlangsung sekitar 1-1,5 jam. Tapi jika ini bukan persalinan pertama kali, akan berlangsung hanya setengah jam. Pada akhir tahapan ini, bidan akan melakukan episiotomi atau pengguntingan vagina. Proses tersebut dilakukan untuk melebarkan jalan lahir apabila diperlukan. Dan momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh mom bertemu si buah hati yang telah dikandung selama 9 bulan. Tahapan ketiga atau kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, moms pasti merasa lega dan bahagia, tetapi masih ada tahapan yang dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selama 6-15 menit. Kemudian pada umumnya tahapan ini akan berlangsung cepat, tidak nyeri atau tanpa masalah. Pada tahap ini akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, mom tak perlu khawatir karena biasanya akan diberikan obat bius lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Tahap keempat atau kala 4. Tahap ini merupakan tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan perdarahan serta pengawasan kontraksi rahim selama persalinan kurang lebih selama 1 jam. Ini plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada perdarahan pada vagina. Kala keempat justru saat kritis bagi wanita yang memiliki risiko perdarahan pasca melahirkan. Jika semuanya aman, moms hanya perlu merawat luka vagina dengan menjaga kebersihan. Itulah tahap 4, tahap persalinan normal yang harus moms ketahui. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses persalinan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah pengetikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.